Kita ke Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman. Pak Dudung, mengenai pelaku ini, Pak Dudung, identitasnya profiling dari aparat seperti apa? Apakah semuanya berasal dari satu kesatuan atau mengajak teman-temannya dari eksternal institusi? Baik, terima kasih. Sementara saat ini masih dalam proses investigasi, dalam rangka proses penyidikan. Jadi belum tahu dari satuan mana. Namun dari penyidikan yang kami dapat, ini dari proses yang kita terima dari Prada MI itu sendiri, dari satuan tertentu, dan kemudian dari SMS kesatuan yang sama di satuan tersebut, kita dapat informasi, maka dari 6 orang yang saat ini sedang diperiksa, ini proses investigasi sedang berjalan, sehingga nanti akan kita kembangkan apakah ada satuan lain ataupun tidak demikian. Ya, lalu bagaimana dengan senjata tajam yang terlihat mereka bawa di Mapolsek, termasuk dengan pistol? Memang di CCTV saya lihat tadi kita melihat ada yang membawa senjata tajam, kemudian ada tongkat, kemudian ada besi, dan terlihat ada yang membawa pistol. Tapi saya dapat informasi, kita teliti, sepertinya itu semacam senjata airsoft gun, jadi bukan senjata. Karena kalau kita melihat dari senjata yang dibawa, tidak semua prajurit itu membawa senjata, hanya para pimpinan-pimpinannya saja, sehingga saya tidak yakin kalau itu senjata yang dibawa oleh mereka. Demikian. Baik, sejauh ini pengakuan dari para pelaku ini apa mungkin di hadapan Pangdam Jaya? Saat ini belum bisa tentukan bahwa siapa pelakunya. Saat ini masih dalam investigasi. Jadi baik kepada Prada MI maupun kepada teman-temannya yang sekarang sedang diperiksa. Baik. Kemudian Pak Dudung, mengenai proses hukum, apakah ini sepenuhnya diserahkan kepada Propam atau nanti bekerja sama tetap dengan kepolisian? Demikian untuk apabila dari hasil investigasi itu sudah terbukti siapa pelakunya dan itu misalnya anggota TNI, maka akan kami laporkan kepada POM TNI yang didahului dari proses Pomdam Jaya tentunya, kemudian ke Puspom dan selanjutnya ke POM TNI. Takutnya nanti akan ada melibatkan mungkin satuan-satuan lain, sehingga ini nanti akan bisa ditangani. Tentunya juga kami berkolaborasi dan bekerja sama dengan Propam tentang keterlibatan anggota ini, sehingga kita nanti proses penyelidikan akan akurat ya dari kedua belah pihak, baik dari Polda maupun dari Kodam Jaya. Demikian. Oke, baik. Pak Kapolda, sejauh ini apa yang akan menjadi concern karena Polsek Ciracas ini seringkali terjadi perusakan ataupun penyerangan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan memang selama ini pernah dua kali penyerangan terhadap Polsek Ciracas, yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2020. Dalam hal ini kami tentunya sebagai Kapolda ke depan tentunya akan lebih melakukan upaya-upaya meningkatkan kerjasama, kebersamaan, koordinasi dengan TNI yang ada di sekitar khususnya yang di Jakarta Timur, karena memang di Jakarta Timur ini banyak satuan-satuan dari TNI. Dalam hal ini kami akan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi, dan memang selama ini untuk soliditas ataupun sinergitas TNI Polri di jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, selama ini sebenarnya kita cukup dan sangat solid dan sinergi. Setiap kegiatan di mana ada anggota TNI, di situ ada anggota Polri. Jadi selama ini yang hampir setiap hari kita lakukan misalnya patroli berskala besar.
yang kita lakukan setiap hari, di mana melibatkan anggota Polda, kemudian anggota Kodam dan Pemda. Ini terus kita lakukan. Kemudian saat ini memang di masa PSBB, kita sesuai instruksi Bapak Presiden nomor 6 tahun 2020 terkait dengan masalah peningkatan kedisiplinan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, itu kebersamaan itu terjalin betul. Ya, khususnya di lokasi-lokasi keramaian, di mana setiap kegiatan ini ada TNI, ada Polri di situ. Sampai ke tingkat bawah pun demikian, khususnya di Babin Kaptimas dengan Babinsa, mereka dan kelurahan tentunya, Pak Lurah, setiap kegiatan mereka selalu bersama-sama. Jadi sebenarnya selama ini soliditas, sinergitas cukup sudah sangat baik untuk di jajaran Kodam maupun Polda Metro Jaya beserta jajarannya. Demikian, Mbak. Baik. Pak Kapolda, Pak Pangdam Jaya ini kan untuk membangun soliditas tetap kokoh antara kepolisian dan juga TNI. Tapi jangan sampai juga ada oknum yang bermain hakim sendiri di luar aturan yang ada. Mungkin pesan dari Pak Kapolda terlebih dahulu untuk para prajurit seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi pesan kami tentunya kepada para prajurit TNI bahwa tujuan kita, misi kita adalah sama, yaitu dalam rangka memajukan ataupun Indonesia maju. Kemudian tujuan kita juga sama dalam rangka mengamankan situasi maupun kondisi Jakarta untuk menjamin kondusivitas di Jakarta. Tentunya memang perlu ada sinergitas maupun soliditas yang harus kita tingkatkan. Nah, ini tentunya akan menjadi evaluasi sendiri dengan kejadian ini. Ke depan kami harapkan tidak terjadi lagi, ya. Tidak terjadi lagi, dan ini sebenarnya hanya ulah daripada oknum, ya, oknum yang kemudian yang bersangkutan memprovokasi rekan-rekannya seolah-olah memang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, padahal yang bersangkutan misalnya tadi mereka jatuh sendiri, tetapi isu yang beredar di rekan-rekannya ini pengeroyokan. Ini akan menjadi evaluasi kami tentunya untuk lebih meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Demikian. Baik, silakan Pak Pangdam untuk pesan dan juga apa yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pesan saya kepada seluruh prajurit TNI yang berada di wilayah Kodam Jaya, ya, saya pesankan agar apabila menerima informasi dari media sosial maupun informasi dari siapapun, agar betul-betul dicerna, kemudian dilaporkan kepada pimpinan, kepada komandannya masing-masing, sehingga nantinya bisa dianalisa dan kemudian bisa diambil keputusan yang akurat sesuai dengan analisa yang tepat, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang di luar kedisiplinan, sehingga dia hanya menggunakan inisiatifnya sendiri. Hal-hal demikian apabila dilakukan, maka nanti akan melawan hukum. Sehingga yang kedua, bahwa apabila ada hal-hal yang demikian, tentunya dari pihak pimpinan akan secara tegas menindak kepada oknum-oknum yang terlibat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar prosedural. Oleh karenanya saya pesankan kepada seluruh prajurit TNI di wilayah jajaran yang ada di Jakarta agar tetap waspada, agar analisa kembali apabila dapat informasi-informasi yang tidak benar, diyakini kebenarannya, sehingga nantinya tidak menyudutkan, tidak mempersalahkan satu sama lain. Oleh karenanya informasi itu
dapat kita cerna sedemikian rupa yang akhirnya bisa kita lakukan dengan baik dan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang di luar kontrol sebagai prajurit TNI. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Majen TNI Dudung Abdurrahman dan juga Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Terima kasih.